Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat Isya berjamaah. Sholatul rajuli ma'al jamaati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baiti munfaridan. Sholat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun sholat sendirian di rumah. Jadi barusan kita Isya berjamaah satu kali, yang di rumah sendirian 40 tahun. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh istiqomah kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun. Kita bersyukur punya masjid yang cukup enak ya, airnya juga bagus. Saya dengar tadi dari Pak DKM, fasilitas untuk yang lansia ya, lansia manula disediakan untuk wudhu, dan itu termasuk bagian dari khadimul ummah, melayani umat. Kalau panas AC-nya dihidupkan, enak lah di sini. Kalau Jumat itu tidur atau nyenyak, enak banget sini. Alhamdulillah. Saya bersyukur ngejar supaya Isya berjamaah, alhamdulillah bisa. Satu-satunya bulan yang paling banyak namanya itu bulan Ramadan. Ada 41 nama. Itu menunjukkan betapa padat Ramadan dengan kegiatan. Nah, satu dari 41 disebut Syahrul Mudarah, bulan yang penuh dengan toleran. Kalau saya, Bapak Ibu, dengan alasan syar'i tentu tidak saum. Kita kalau makan minum harus sembunyi, karena menghormati yang saum. Dan itu bagian dari cara untuk toleran. Ada satu kitab namanya Fiqhul Ikhtilaf karangan Dr. Yusuf Kardawi. Toleran itu minimanya 3. Satu, intoleran antar umat Islam. Karena yang namanya fikih, mazhab, organisasi pasti menemukan perbedaan. Ada hadis yang mengatakan at-turku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Jadi kalau kita mau ke Jakarta saja itu dulu mungkin hanya 1, 2, 3 jalan. Sekarang alternatifnya banyak. Bisa ke puncak, kereta api pun ada 2, ada WOS, ada yang mobil rental, mobil pribadi, ujungnya sama ke Jakarta. Karena ujungnya sama ke Jakarta, ya sebaiknya kita saling menghormati. Tapi sekali-kali boleh, yang biasa pakai pesawat, pakai kereta. Yang biasa pakai kereta rental, silakan. Man da'a ala subyan famata mata maitatan jahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya, menjelekkan golongan yang lain, famata mata maitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Nah, kenapa di Mekah itu pahala sholatnya luar biasa? Karena di Mekah itu masa batalinas, berkumpul seluruh manusia. Aneka mazhab ngumpul di situ. Mungkin kalau di Bandung ya di sinilah sholat hanya 3 gaya, gaya Persis, kalau utak-utak nah, itu Persis ya. Asyhadu an la ilaha illallah, itu NU. Kalau ngacung dari awal Muhammadiyah. Ya kalau nggak ngacung ya udah mati ya. Punten. Di Mekah itu semua gaya ada. Ternyata Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi perbedaannya antara 20-15 ribu masalah, tapi tidak pernah saling menjelekan. Imam Syafi'i kalau subuh biasa pakai kunut hatta faraqud dunya, sampai akhir dunia. Tapi kalau beliau bertamu ke Irak, beliau tidak kunut karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu yang basmalahnya tidak dikeraskan, dan biasanya tangannya pun ke bawah, tidak disimpan di atas dada. Nah, Ra'sul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleransi. Nah, karena itu masjid harus jadi masabah, tempat berkumpul semua manusia. Masjid Nurul Jamil titik, tidak boleh ada lambang ormas tertentu, karena yang merusak persahabatan, yang merusak ukhuwah itu adalah fanatisme kelompok. Dalam Al-Quran, al-musyrikuna minal ladzina faraqu dinahum kullu hizbin bima ladayhim farihun. Orang musyrik berharap Islam itu pecah beberapa kelompok, dan setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kalau itu yang terjadi, orang musyrik senang. Tugas kita adalah toleran. Jadi kalau saya, Bapak Ibu senang ke ormas Islam, umpama ke Persatuan Islam, mangga. Nah, tapi jangan menjelekkan NU. Di Bandung kan bukan hanya Persis kan,
ada Persib, Persika, Persija, ya ada. Nah, kemarin menang alhamdulillah berapa? 4-1 ya. Senang ke Muhammadiyah silahkan, tapi jangan menjelekkan NU. Begitupun NU, kita sudah jenuh dengan saling menjelekkan. Kita sudah jenuh dengan saling menghujat. Kata Nabi, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Kalau begitu kemana Muhtar Holim ya? Kalau saya ke Muhammad NU kayaknya gitu ya. Saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tarawih ya, dibantu oleh teman saya Pak Hasan Yusuf. Ternyata tarawih itu seluruh mazhab sepakat 23 dengan witir. Umar bin Abdul Aziz itu 36 witir 39. Di Cimahi ada satu pesantren yang 39. Nah, Imam Abu Dawud itu 60 witir 63. Dan ternyata Imam Bukhari tarawihnya 100 witir 3. Di 103. Hadis Siti Aisyah Ibnu Abbas tarawih itu 8 tambah 3 jadi 11. Di sini 11. Silahkan. Tapi tetap jangan menjelekkan yang 23. Yang 23 jangan menjelekkan yang 11. Di Bandung ada 17 masjid sekarang yang berubah. Cipaganti, Gua Batu Regensi itu yang 11, pada pulang lanjutkan 23. Di Mekah berapa? 20 sampai jam 11. Setelah itu tadarus sampai jam 1 malam. Kemudian dilanjutkan tahajud 8. Jadi 28. Tarawih 3 jadi 31. Silahkan, karena kembali kepada makna arrihu artinya angin yang lembab pelan-pelan. Sholat itu tarawih sholat yang pelan-pelan. Maknanya adalah satu variasi rakaat. Kalau lagi capek mau kita ambil 11 silahkan. Kalau lagi jag-jag silahkan 23. Sampai saat ini isi saya biasanya 23 ya tarawihnya. Saya 11 banyaknya. Nah, karena itu zaman Nabi tarawih tidak berjamaah. Karena tiap sahabat punya fisik yang berbeda. Yang ketiga, makna tarawih itu santai maknanya sambil menghafalkan Al-Quran. Karena itu aqimis shalah li zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Maknanya adalah mengingat ayat-ayatku. Jadi idealnya makin sering ketemu tarawih, makin banyak hafalan Qurannya. Nah, di kita masih banyak yang kulhu terus silahkan. Kalau sedang menghafal kulhu, pemainnya tiba-tiba itu apal-apal BKI aja, bangga. Nah, makanya zaman Nabi tidak berjamaah. Zaman Sayyidina Umar mulai tarawih berjamaah demi kebersamaan. Pertama kali tarawih berjamaah di Madinah 23 rakaat sampai sekarang. Kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah yang nikmat. Salah satunya tarawih berjamaah. Makanya Bapak Ibu, mari kita kedepankan toleran. Saya tahun 97 berangkat haji di Mina ngobrol dengan Pak Haji Risdaya almarhum. Beliau mantunya Pak Idam Khalid. Sangat dekat seperti saya keluarga karena saya dikasih nama Mukhtar karena ibu bapak saya almarhum paling senang ke Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Rumahnya di Cilaki 19 kalau nggak salah. Sekarang dibikin rumah jadi 3 atau 4 rumah oleh Pak Haji Cahyana, mantan di Road Pos ya. Nah itu dikasih nama Khalid karena bapak saya paling senang ke Kiai Idam Khalid. Tapi di rumah dipanggil Asep ya. Jauh pisan. Saya telusuri ke emang saya. Nah, kita nggak nama Asep. Teh baheula cenah si mamah keur ngidam teh senengna asin sepat. Jadi Asep teh asin sepat. Tapi kemarin di Garut 20 ribuan ngumpul Asep semua itu. Asep bayar kabeh gitu. Jadi punya ulama macam-macam lah si Asep mah loba balanda gitu. Nah, beliau ngobrol Pak Risdaya ini. Beliau itu mantu pertama dari anak pertama dari istri yang ketiga. Kalau nggak salah Pak Idam Khalid itu istrinya 3, putranya kalau nggak salah 17 ya. Nah, Pak Muhtar Walid ini pakai ihram. Waktu itu Yaumun Nahar ya, 8 Zulhijjah. Besoknya ke Mina, ke Arafah itu. Kalau orang pakai ihram Bapak Ibu, pasti ngobrolnya tidak bohong. Mun bohong minimal merosot lah ihramnya gitu ya. Dulu katanya mertua saya berangkat haji sama-sama. Dari NU dipimpin oleh Pak Kiai Idam Khalid. Dari Muhammadiyah Persib dipimpin oleh Buya Hamka.
Ya berangkat haji masa lalu tuh sampai 2-3 bulan kan. Jelas sholat tuh berkali-kali di kapal laut. Yang pertama imam sholat subuh itu Pak Buya Hamka. Kita tahu beliau itu nggak pernah kunut, tapi saya itu beliau kunut lama sekali. Sampai teman-teman dari Muhammadiyah yang lain tuh kita nggak biasa kunut jadi kunut. Kata beliau mengatakan di belakang kita ada yang suka kunut. Kita kedepankan toleran, kesampingkan fikih, mazhab dan organisasi. Nah besoknya yang jadi imam subuh itu mertua saya katanya. Alhamdulillah katanya. Biasanya ya Pak Idam itu pakai sarung ya. Kan dulu ya NU itu identik dengan sarung. Ya, sekarang tidak identik ya. Pakai sarung, batingker gering. Nah, biasanya beliau tuh pakai sarung dan pasti kunut. Tapi saya tuh beliau sholat subuh tidak kunut. Ya pastilah NU Jawa Timur, Jawa Tengah tuh protes, itu sah sholat lah, kita harus sholat lagi. Kata beliau di belakang kita banyak yang tidak kunut. Kita kedepankan toleran, kesampingkan fikih, mazhab dan organisasi. Itu pentingnya mencari ilmu yang luas. Saya pernah di satu radio ada yang nanya, Ustaz katanya, ternyata fadilah akikah itu luar biasa. Maksudnya Bu, anak saya semuanya belum akikah, gimana? Beliau sudah dewasa. Saya minta 3 hari waktu. Saya cari ke beberapa perpustakaan, ada kitab namanya Bidayatul Mustahid. Ada hadis aqqa an nafsihi ba'da mabuisa bin nubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Hadis itu jadi dasar boleh akikah sudah tua sekalipun. Karena fadilahnya luar biasa. Satu, akikah itu tebusan kepada Allah. Resmi anak saya bapak dan ibu kalau sudah akikah. Kullu gulamin murtahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Yang kedua, menghilangkan jiwa binatang. Ketika saya bapak nyembelih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza, sebutkan nama anak kita, darah memancar keluar. Nah, saat itulah keluar jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Dan ternyata zaman sekarang ini yang nakal bukan hanya anak-anak, banyak yang sudah tua nakal. Tasikan macam akikah seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang, Bu, udah akikah saja. Ya, kami kan sudah nggak makan kambing, Ustaz, kasihkan ke panti asuhan. Masalahnya apa? Ini suami saya juga jadi masalah kata. Ini 3 orang yang sudah lapor sama saya senasib. Jadi di mana dinas, suami itu punya pacar yang baru. Dia nyebut simpedes, simpanan perempuan desa. Nah, sudah ratiban, sudah marhabaan, wah yasinan, angret robah-robah. Solusinya gimana? Ya mungkin Ustaz punya solusi. Tanya saya bilang, mertua akikah tidak? Ternyata ditelusuri 3-tiganya tidak akikah. Bahkan ada seorang mertua yang mengatakan boro-boro akikah, lahirnya untung saya tahu. Zaman mengungsi dikejar gerombolan, melahirkannya di pinggir sawah. Akhirnya saya bilang akikah. Apa hubungannya katanya akikah dengan isi simpanan? Maaf saya bilang, Bu, sebagian besar binatang itu gonta-ganti pasangan. Kecuali 2, merpati dan buaya. Makanya kalau di Jakarta nikah suka ada roti buaya. Karena buaya itu binatang yang setia. Tentu selama di air ya. Di sekadaran malihir sarwa. Ya, alhamdulillah nikah. Dan ternyata alhamdulillah cerita soleh Pak Ustaz. Tahun depannya cerita lagi ngajak haji tahun ini. Isi simpanan gimana? Sudah dioperkan ke temannya. Beres tuh ya. Jadi kalau lihat pendapat beberapa mazhab berbeda. Afdol 14, 7, 14, 21. Hadis itu ternyata doib. Kata Ibnu Hajar Asqalani, Imam Ahmad bin Hanbal, hadis doib selama menyangkut ibadah sosial boleh jadi sandaran hukum. Nah, tugas kita kembali yang berpendapat boleh silakan, tapi tetap toleran kepada yang tidak boleh. Karena itu orang tua dulu kalau anak nakal suka bilang sigana macan akikah, betul gitu, ada hubungannya. Nah, Nabi SAW itu kalau sholat sendiri lama, para sahabat pun sama. Saya baca Sayyidina Utsman itu pernah sholat witir 1 rakaat dari Fatihah sampai surat Anas tuh, sampai baru kakinya. Tapi kalau jadi imam, Nabi itu suratnya pendek-pendek. Inna dina yusrun, bu'istu bimudarotinas. Aku diutus ke dunia untuk toleransi kepada manusia.
Bukan bagus buat sini yang panjang-panjang itu pastilah minimal di Cirian gitu. Saya ngaji ke Sela Bintang di Sukabumi, imam baca Al-Waqiah, rakaat kedua surat Ar-Rahman. Begitu salam tanda bersih jamaah teu beak kabeh. Imam ditinggalkan ku sarea. Pas ditinggalkan teh balik sorangan. Senala teu leungit dia jadi masalah. Saya berusaha surat pendek ya, isi leungit senal di dia. Nah, jadi kalau sholat sendiri mah. Karena itu Bapak Ibu, saya tahu itu intern. Saya pernah masuk satu masjid yang jadi masalah adalah iftitah. Ada wajah itu, ada ulama bait. Wajah itu diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali, kepada Imam Syafi'i. Ulama bait diajarkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, dipakai oleh sebagian besar Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ternyata doa iftitah saja sampai 11 macam. Tugas kita adalah kembali toleran, saling menghormati. Karena itu perluas cari ilmu supaya kita tidak asing dengan amalan orang lain. Saya pernah di Mekah pas wada dengan ifadah berdekatan. Sedangkan waktu itu Haji Akbar 2006 kalau nggak salah. Saya bilang udah gini aja. Inna dina yusun, agama itu mudah, cari yang sah dan menyelamatkan. Satukan saya bilang, antara ifadah dengan wada. Saya nggak tahu ya di antara jamaah ada yang laporan ke MUI Jabar. Saya dipanggil oleh Pak Ustaz Salim Umar kalau nggak salah. Bentar katanya ini jamaah ngadu, pernah katanya ifadah dengan wada disatukan, ini gimana? Sekarang ada Pak dalilnya, ini ada kitabnya namanya Al-Idoh kalangan Imam Nawawi Al-Bantani. Bila wada dengan ifadah berdekatan sedangkan kondisi jamaah sudah padat, boleh disatukan, boleh baca sebentar. Tapi dia can usum nya, wada diusumkan gitu. Untuk apa? Mempermudah. Nah, kembali yang beda toleran. Mungkin Bapak Ibu yang haji dulu tuh Ula Wusta Aqobah itu waktu duhur, Aqobah itu waktu duha. Kak besoknya itu yang bagus tuh waktu duhur. Saya ambil mazhab Imam Syafi'i. Kalau jamaah udah saya takut ya gimana ya. Saya ambil mazhab Imam Syafi'i. Saya ambil tengah malam jumrohnya. Ribut tenda sebelah, jumroh tengah malam sama dengan salat belum waktunya. Saya bilang diam, tidak usah ramai. Kalau Bapak Ibu meninggal jumroh tengah malam, bejakan cek mutar walid begitu meninggal. Nah, akhirnya jumroh tengah malam dan ternyata aman Pak, langsung semua bisa jumroh tengah puting. Kan setannya sarekan ya, jadi gampang. Jadi itulah sebabnya kita penting toleran itu. Karena itu yang senang ke satu mazhab silahkan. Karena kelompok takfiriyah itu yang mengkafirkan kelompok tertentu karena fanatisme satu kelompok. Makanya cari guru yang banyak. Saya pertama ke Madinah, di samping ke Imam Masjid Nabawi, mencari Masjid Imam Bukhari. Karena beliau itu sampai pindah rumah, sengaja beli tanah di Madinah, gurunya sampai 400 lebih. Itu yang disebut dengan bu'istu bimudarotinas. Nah, kita mulai bulan Ramadan toleran, mangga dengan tetangga kita toleran, dengan teman kita toleran, dengan sahabat kita toleran. Sampai kata Nabi, al-mudaratu wal imanu qarnan jami'an. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang beriman itu toleran. Kalau iman hilang, cirinya apa? Toleran sudah hilang. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Rumah dekat masjid, tukang masjid, isi. Nah, itu toleran. Nah, yang kedua, toleran antar suku. Ini hati-hati. Cimahi saja yang kota kecil 55 suku. Bandung diperkirakan di atas 100. Dulu kita dijajah cukup lama. Apa penyebabnya lama penjajah? Diadukan antar suku. Namanya an-namimah atau adu domba. Makanya dulu di Bandung tidak ada jalan Gajah Mada. Di Jakarta dulu nggak ada jalan Siliwangi. Makanya Jackmania dengan bikin Persib pada akur-akur. Kalau Persib main dengan Persija ribut, itu pasti ribut. Awalnya apa? Memang pernikahan yang gagal awalnya antara Dia Pitaloka dengan Hayam Muruk. Ada musyumun biberi fa'ilih. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Dua anu teu akur, dua suku pasea. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya termasuk yang melatar belakangnya Sumpah Pemuda itu mengingatkan kita walaupun Sunda tetap harus hormat ke orang Jawa, walaupun Jawa harus hormat ke orang Batak. Kenapa? Kita satu NKRI. Dan khutbah wada Nabi SAW ketika di Padang Arafah, Jabal Rahmah di bawah ada batu yang datar, katanya di situ Nabi berkhutbah, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dengan suku yang lainnya kecuali dengan takwa.
Kita punya kesempatan yang sama. Yang penting kita takwa, bukan kesukuan yang dilihat. Kemarin kan ramai masalah nasab ya. Saya ditanya berkali-kali, saya bilang gini, keluarga Nabi itu tidak semua beriman. Abu Lahab itu bapak ibu, itu paman Rasul. Ya Rasul manggilnya Manglahab lah kira-kira begitu. Tapi disebut kafir, kenapa? Wa mro'atu hamalatal hatab. Istrinya itu terus mengganggu Nabi. Makanya ada yang kita ditanya Nabi, siapa keluargamu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, Alu Muhammad kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad itu siapa saja orang yang bertakwa. Beda Sunda, beda Jawa, beda Batak, beda negara, hitam putih, yang penting takwa. Nah itu jembatannya adalah toleran. Nah untuk ini Bapak Ibu ya, di kita masih ada sisa-sisa penjajah. Kalau pimpinannya orang Jawa, Jawa ke bawah tuh. Kalau satu departemen pimpin orang Sunda, Sunda kanan. Dia di atasnya orang mana? Padang gitu, Pak. Di luar juri kanan. Nah, Islam datang tidak dilihat kesukuannya, tapi kualitas kerjanya. Anjilunas manajilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Karena itu Bapak Ibu, kapan kita mulai toleran di bulan Ramadan ini? Insyaallah kita akan tarawih 221 ya. Saya tidak akan lama yang dibaca doa-doa karena toleran kepada bapak-bapak daripada sendal lengit lah itu khusus tarawih. Demikian, mohon maaf, selamat saum, dan kita mulai yang sudah toleran kita pertahankan itu dan wariskan kepada anak cucu kita. Karena Islam tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tapi juga mengajarkan toleran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.